Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, menyangkut kelanjutan analisa yang kita lengkapin fraktal dengan kroninya dengan pelengkapnya dari teori Bill Williams tentang chaos theory. Oke. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang pendatang baru, silakan teman-teman subscribe dan klik lonceng. Silakan bertanya di komen kalau perlu bertanya. Sehingga teman-teman setiap hari akan mendapatkan info-info ilmu-ilmu terbaru dari saya. Oke, teman-teman. Jadi peringatan ya. Bukan peringatan lah, anjuran. Jadi teman-teman yang masih pemula belajar, teman-teman jangan melakukan trading dengan uang sungguhan karena ini berbahaya. Teman-teman sangat disesalkan. Seringkali orang udah cari saya biasanya sudah rugi ratusan juta, bahkan miliaran dia baru cari saya ya. Jadi sehingga teman-teman jangan terjebak nggak sabaran dulu, sabar belajar ilmu dulu baru melakukan trading. Jadi kalau nggak sabar ya trading dengan uang demo saja. Dimana cara dapat akun demo dan uang demonya, teman-teman di bawah deskripsi video ini saya ada kasih link ya. Teman-teman bisa melakukan buka akun secara demo di sana. Tapi teman-teman yang sudah mengatakan saya sudah lama kok saya mau ini ya, buka akun di situ juga oke, karena ini broker MRG ini cukup aman, cukup mudah kita melakukan transaksi baik tarik dana ya maupun setor dana 24 jam dan dilayani bahasa Indonesia ya. Banyak fasilitas. Silakan teman-teman buka akun di link itu ya. Kemudian bagi teman-teman yang waduh, ilmu saya tanggung nih. Saya mau belajar secara advance. Jadi teman-teman setiap bulan saya ada kelas price action ya. Untuk kelas advance baik online maupun offline, teman-teman bisa hubungi saya lewat deskripsi WA itu ataupun di dalam website saya juga ada ya. Tapi juga ada dalam deskripsi itu. Jadi silakan teman-teman lakukan di situ. Baik, kita akan lanjutkan ya. Oke, hanya itu yang bisa saya infokan dan jaga jarak, distancing, dan jangan sering-sering keluar rumah karena ini musibah nggak tahu sampai kapan dan kelihatan makin hari makin banyak korban ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ini kita coba ambil dari emas ya. Kan banyak orang suka emas, terutama ibu-ibu nih ya. Suka emas. Bahkan ya cewek-cewek juga suka ya. Ya cowok juga suka lah ya. Emas. Oke, kita ubah ke candlestick saja. Kemudian ini kan agak susah lihat, kita ini ya teman-teman, ini kita klik kanan, gridnya kita contoh habisin gridnya, kemudian habis itu ini kan hitam nih, kita hilangin, kita jadi putih biar anak dilihat. Ini kan hitam ya, kita backgroundnya kita jadi putih. Nah, ini kan jadi nggak ini ya, harganya kita hitamin biar kelihatan ke putih-putih sama sekali nggak lihat. Kemudian bar up-nya kita biru saja, bar down-nya kita merah saja. Ini bull-nya kita biar solid, bell candle-nya kita merah biar solid juga. Oke, menarik ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan dengan lengkapin ya. Kita melihat kemarin itu video sebelumnya fraktal. Sekarang fraktal kita lengkapin temannya. Oke. Teman dia adalah ada berapa teman, namun saya akan bertahap ya supaya teman nggak bingung. Kita temannya itu adalah sekarang kita lengkapin aligator. Ini dia buaya. Oke. Ya, kelihatan kan teman-teman ya. Nggak perlu dipertebal lagi. Oke. Bagaimana kita kawinkan atau kita gabungkan antara fraktal dan aligator? Nah,
Teman-teman kadang-kadang ini kayak gini ini kan harganya itu ya gelombangnya kacau ya, kacau balau gitu. Itu mungkin yang dimaksud oleh Bill Williams sebagai chaos ya. Ini chaos sekali ini kan ya. Bagaimana ada sideway, ada gelombang gitu ya. Oke, jadi teman-teman kita lihat bagaimana sih cara mengkawinkannya. Begini teman-teman. Sebelumnya saya sudah lihat, bukan sudah lihat, saya sudah sharingkan tentang fraktal ya. Jadi begini. Nah, sekarang kita lewatin. Nah, saya juga sudah ada video khusus yang aligator ya. Teman-teman silakan lihat video-video saya sebelumnya. Gini. Kita melihat sekarang bagaimana sih kita manfaatkan ini buat trading, itu yang penting kan? Jadi gini, teman-teman. Ya. Syarat ini buaya aligator. Kan kalau tanpa fraktal kita melihat ketika ini yang hijau ini adalah bibir. Ini apa ini? Nama buaya ada bibir, ada gigi dan ada rahang ya. Ini biru ini rahang bawah. Jadi ketika ini dia anggap dia membuka mulut. Kalau dia buka mulut maka dia akan makan apa yang di depan. Dia lagi lapar. Nah, maka harga naik ini kan ya. Ketika dia buka mulut, dia makan nih apa yang ada di depan nih ya, maka ini harga naik. Ini kan mulut ya, dia harus terbuka begitu. Kayak gini-gini kan tidak terbuka ini ya. Oke, jadi kalau begini-begini ya, kayak yang nggak terbuka begitu ya. Nah, kayak gini-gini, ini dia lagi tidur ini ya. Kalau dia tidur harga sideways maksudnya ya. Oke, itu secara sekilas ya. Jadi ketika dia buka mulut, kita melakukan apa? Buy. Tapi ketika dia misalnya dia terbalik mulutnya, berarti ini bibirnya di bawah hijau, ini apa, giginya di tengah, tentu rahang di atas, maka dia muntah ya, kita agak muntah, maka tuh dia muntah harga turun ya, dia muntahin semua harga. Oke, ini ya dia buka harga naik. Oke ya, ini kan dia buka itu kan harga naik. Oke, nah, dia muntah nih harga turun. Oke, jadi gimana cara melakukan trading nih ya, sebelumnya tanpa ini. Nah sekarang kan ada langkah begini teman-teman. Teman-teman perhatikan, ketika ada fraktal ini muncul ya. Ketika ada fraktal ini muncul, teman-teman perhatikan, ketika mulut ini mulai membuka, lalu dia muncul ada fraktal pertama di atas. Ingat ya, kalau mulut dia membuka, buka itu artinya yang ini bibir yang hijau di atas, gigi di tengah, rahang di bawah. Jangan bolak-balik itu ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita langsung buy tanpa ada fraktal. Nah, sekarang ada fraktal, kita tidak langsung buy. Apa yang kita lakukan? Kita tunggu ini fraktal keluar. Ini kan fraktalnya keluar. Jadi ketika fraktal ini keluar, teman-teman akan buy di mana? Ketika dia membreak fraktal ini ya, candle yang dia break ini ya. Oke. Nah, teman-teman melakukan buy di sini nih, candle ini nih. Nih. Ya, di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, candle inilah ya, teman-teman lakukan candle ini. Oke. Nah, dia buka apa artinya? Maka harga terus naik tuh. Buy. Berapa itu? 4.000-an poin loh ya. Masih terus lah, udah kita anggap sampai sini lah, nggak usah terutama misalnya ya. Sebenarnya dia masih sampai ke atas tuh. 5.000-an poin itu kan ya. Wow, fantastik ya. Ini emas loh. 5.000 poin teman-teman sampai di sini. Teman-teman dapat 5.000-an dolar. Itu kalau emas 50-an ribu dulu. Oh enggak, 5.000-an lah ya. 5.000 ini poin soalnya ya, 5.000-an dolar. Lumayan kan? Ini H1 loh. Ini paling berapa hari ya? 1-2 hari yuk. Dapat 70-an juta. Lumayan kan? Pakai ini ya, simple kan? Oke. Jadi demikian juga kita lihat ya, ketika dia turun. Nah, kayak begini. Ini kan dia muntah nih. Ya. Dia muntah, ketika dia muntah teman-teman. Nah, ketika dia muntah, teman-teman harus dia fraktal yang paling dekat sama dia. Dia break. Nah, yang jelas ketika dia di sini ya, ini nggak bisa teman-teman. Ini fraktalnya masih di dalam mana? Di dalam mulut dia. Kita nggak mau ya. Ini nggak mau. Jadi kita harus disiplin, dia harus fraktalnya di atas atau di bawah. Ini nggak mau. Ya meskipun kita wah ini sayang ya. Nggak apa-apa, kita harus saklek kepada aturan hukum.
Ya, kalau kita kayak negara, kalau hukum kita boleh tolerir sana sini, nanti nggak ada kepastian hukum jadinya. Oke, kita cari lagi ya. Nah, ini kan dia lagi. Nah, kayak begini nih teman-teman ya. Nah, kalau ini boleh teman dia buka. Dia muntah kan. Nah, ini ada fraktal nih. Yang paling dekat dia, kita boleh. Ini kan fraktal di sini ya, candle terakhir di fraktal. Kita boleh sell di sini ya. Sell di sini. Oh ya, kita bicara sell, kita kan mesti batasi risiko. Kalau salah, kita batasin stop loss lah. Di mana stop lossnya itu harus di bawah ini nih ya. Di sinilah teman-teman. Ya, kita harus stop loss di bawah fraktal yang paling dekat juga di sini ya. Ya, kita taruh fraktal lagi kan, sebenarnya ini muncul di fraktal candle ya, di inilah ya. Fraktal yang di sini. Oke ya. Nah, kita lihat ini gimana. Nah, ini untung dikit, ternyata kita kena batasin, kena stop loss sehingga kita tidak beresiko jauh kan. Ini paling berapa ini ya kalau kita hanya 1.300-an poin, sedangkan kalau kita sekali dapat 5.000-an 4.000-an poin ya. Oke. Nah, kayak begini teman-teman, ini yang dianggap dia sedang tidur. Ya, kita tidak melakukan trading. Ini yang dalam nggak karu-karuan ini ya. Nah, ini yang dalam keadaan tidur buayanya. Kita tunggu dia bangun. Nah, kayak gini kan dia tidur nih ya. Nah, kita tunggu. Nah, teman-teman di sini dia mulai bangun. Nah, teman-teman lihat ya. Ini mulai buka ke bawah, mulut dia mau muntah ya. Nah, maka yang terdekat di mana ini ya? Teman-teman, berarti sell di sini. Stop loss ini fraktal yang paling dekat di sini ya, di atas fraktal. Nah, teman-teman lihat ya, harga turun sampai di mana? Kita lihat dari sini sampai ke sini 3.000 poin tuh. Ya, kalau kita stop lossnya kecil tapi dapatnya gede kan? 3.000 poin ya. Oke, bahkan masih lanjut kalau teman-teman berani tahan. Ini juga teman-teman lihat ya. Ini kan dia sudah buka ke bawah, maksudnya dia mau muntah. Yang paling dekat fraktal mana teman-teman? Yang keluar dari ini ya. Oke, jangan di dalam tubuhnya ya. Teman-teman boleh melakukan sell di sini. Nah, fraktal yang paling dekat untuk batasi risiko kita ya di sini ya kan. Oke. Nah, teman-teman lihat tuh turunnya itu. Powerful nggak teman-teman? Berapa itu? 6.000-an poin, teman-teman. Ini emas loh, teman-teman ya. Kayak gini ya kita nggak, ini dia lagi tidur. Udah habis muntah, dia capek kali ya, tidur dia. Oke. Ya tidur tuh ya. Nah, ini mulai lagi kan tuh. Ketika dia mulai buka, ini kan ada fraktal ini. Teman-teman melakukan sell. Stop loss fraktal paling dekat di sini. Nah, di atas fraktal dikit lah. Kurang lebih gitulah ya. Teman-teman lihat dia turun sampai di mana? 3.000-an poin. Oke, kayak begini. Teman-teman lihat. Tak, ini buka. Tetapi ini fraktal masih di dalam. Ini yang kita nggak boleh tergoda nih. Kita syaratnya dia harus di atas tubuh. Ya, kita jangan gitu loh ya. Kita tidak melakukan trade kayak gini karena ini di bawah masih di dalam ya. Nggak ada yang ini kecuali di sini ya. Nah, kita harus ambil sini kejauhan, kita janganlah ya terlalu. Meskipun kita lihat kenyataan naik, tapi ya aturan ya harus ikutin aturan ya, harus disiplin. Nah, sekarang kita lihat ini yang paling ini gimana teman-teman? Nah, teman-teman di sini mengenam boleh nggak saya buy? Karena ini terbuka. Ini teman-teman hati-hati. Ini mulutnya buka itu dia makannya sebenarnya dari sini. Takutnya teman-teman masuk dia sudah kenyang, maka tidak heran. Seringkali kalau kita nggak sabar, kita langsung masuk buy, tahu-tahu harga berbalik. Kita bilang ilmunya salah. Wah, William ciptakan ilmu ini nggak salah, dia profesional ya nggak. Tapi yang salah kita ini sudah telat, nggak sabaran, tunggu masih ini. Ini kan sebenarnya dia sudah mulai makan dari sini nih ya. Mungkin dia sudah kenyang, bentar lagi kita mau buy, tahu-tahu dia tidur lagi ya, atau bakal dia muntah nih, kekenyangan gitu. Oke teman-teman, inilah penggabungan antara fraktal dengan aligator yang merupakan teori bagian daripada Will William. Oke, semoga bisa membantu. Salam profit dan salam sukses untuk kita semua.